Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Kalau harus ditangkap yang begitu itu yang ditangkap, jangan mereka. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyinggung aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat pada 22 Agustus lalu yang berlangsung sedikit anarkis. Adian menilai keras kebijakan dari rezim ini yang malah merusak undang-undang, bahkan membuat kekacauan akan lebih merusak. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya tidak mau cerita itu, saya mau cerita kita ketemu waktu itu Bal ya. Itu kan dalam mobil kan? Iya. Oke. Bakti ke dalam, satu-satunya yang gue bisa buat adalah mencari mereka yang ditangkap kan. Oh, Bang Adian mencari mereka yang ditangkap. Iya, sempat ke Polda juga waktu itu. Iya, nah yang pertama nih dalam mobil nih, dalam apa ya? Mobil minibus ya? Mobil tahanan. Iya, mobil tahanan. Itu gue Mobil tahanan Polda waktu itu. Iya, Oke. terpisah dia. Jadi ada dua tempat itu di mobil tahanan itu satu sama satu lagi di dalam. Di mobil tahanan berapa orang ya? Waktu itu 11 ya? 11 kurang lebih. 11, iya 11 orang. Nah gue cari satu persatu dan gue bilang ke polisinya ini nggak boleh diapa-apain loh. Apa, nggak boleh ada penyiksaan, kekerasan dan sebagainya gitu. Iya. Karena itu melanggar KUHAP. Lalu gue datang lagi ke tempat yang lain tuh ada 24 apa 25 orang. Lalu gue ke Polda. Dari Polda ke Polres Jakarta Barat 105. 105. Anak STM semua, anak SMA semua lah, 105 orang itu. Ada yang bilang, Bang, kita belum nyampe tempat aksi, baru niat doang, udah ditangkap. Dia bilang begitu. Nah saya bilang sama polisinya, negara ini tidak boleh menangkap niat loh. Negara ini tidak boleh memenjarakan niat, tidak boleh memenjarakan pikiran. Kalau mereka belum sampai tempat aksi, unsur pidananya apa? Nah malam itu, kalau tidak salah Jakarta Barat dikeluarkan 95 orang. Itu loh. Nah ini masih ada satu lagi nih yang katanya guru BP-nya apa kepala sekolahnya mau ketemu saya. Jadi sekarang sudah tidak ada yang tahan kecuali ada beberapa orang memang. Beberapa orang yang mungkin unsurnya terpenuhi, tapi gimana ya maksudnya? Begini loh. Emang ada provokator waktu itu karena ada juga di media sosial ketika yang lain pulang ada yang datang dan merusak. Gimana ya? Kalau kemudian, Lebih dekat lagi. ya kalau kemudian misalnya begini. Ada situasi yang nggak benar, ada situasi yang diyakini banyak orang, termasuk secara konstitusional dan berikut hari DPR mengakui itu dengan membatalkan hasil balegnya, tidak menunjukkan hasil balegnya. Lalu situasi itu membuat orang marah, kecewa dan tergerak untuk melakukan sesuatu karena bagaimanapun juga berdiam diri bukan pilihan yang benar tentunya. Terus mereka mau disalahin gitu? Lo yang salah tuh siapa? Hati nurani begitu? Nggak boleh dong. Justru menurut saya bangsa ini punya harapan ketika anak-anak muda seperti ini masih ada. Iya dong, kalau mereka sudah tidak ada, bangsanya sudah tidak punya masa depan. Kalau alasannya adalah vandalisme, perusakan. Alah, sudahlah. Apa sih cuma tembok dicoret doang? Kerusakan yang dilakukan oleh banyak pengambil kebijakan itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang mereka lakukan. Kalimat saktinya guys. Kerusakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan itu menciptakan jutaan orang miskin kok. Menciptakan banyak pengangguran, banyak stunting dan sebagainya. Terus mau kita buat apple to apple dan coret-coret tembok dengan sekedar pagar yang rusak begitu. Lalu pagar yang rusak itu seolah lebih besar kerusakannya dibandingkan kebijakan yang tidak adil. Dari mana ceritanya? Perbandingan apa itu? Iya dong. Kalau dihitung-hitung, izin tambang yang nggak benar, orang dalam di mana-mana memberikan kesempatan pada keluarga lebih banyak dibandingkan pada orang lain, itu kerusakannya membangun budaya loh itu. Mereka enggak. Kalau harus ditangkap yang begitu itu yang ditangkap, jangan mereka. Oke, kita berikan tepuk tangan, Bung Adian. Ya. Luar biasa guys. Dan hadir pula ya Ketum Solidaritas Merah Putih Bung Sylvester Matutina. Oke. Sama aja kamu.
Silakan. Bung Sylvester, Anda setuju tadi apa yang dikatakan oleh Bung Adian? Itu membangun budaya dan lebih parah dari apa yang kemudian dilakukan ketimbang vandalisme, coret-coretan, dan juga perusakan pagar. Ya, sangat setuju ya. Jadi memang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tentunya kepada teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan dulu yang kemarin, dan juga masyarakat tentunya. Dan juga MK, dan juga teman-teman di DPR dan teman-teman KPU. Dan besok kita songsong agar pilkada ke depan ini benar-benar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mempunyai visi dan misi untuk rakyat dan mau berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia itu. Anda nggak yakin bahwa akan ada manuver-manuver lagi di depan? Kan selama ini ada MA putusannya, lalu kemudian seolah-olah ya dilawan oleh putusan MK, kemudian sempat ya kalau ada bahasanya dibegal, kemudian ikut putusan MA karena ada kesan bahwa supaya Kaisang masuk dan lain sebagainya. Ke depan nggak akan ada seperti itu lagi? Ya, kita sama-sama mengawasi dan kita sama-sama sekarang ini kan semua orang nggak bisa dengan gampang dibodohi, ya kan? Media juga menyiarkan dengan gamblang dan jelas, dan juga semua adik-adik mahasiswa ini sangat kritis gitu, dan semua komponen bangsa ini ikut mengawasi agar kedepannya benar-benar tidak ada lagi hal-hal yang pembelokan lah atau sabotase dalam politik, sehingga kedepannya benar-benar siapapun di Republik ini bisa menjadi pemimpin di tanah air kita. Bener nih guys. Baik. Oke guys, jadi Pilkada Jakarta selalu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bukan hanya di ibu kota, tetapi juga di seluruh Indonesia tentunya. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Jakarta juga merupakan barometer politik nasional. Dan pemilihan kepala daerahnya selalu penuh dinamika yang menegangkan guys. Menjelang pilkada, daerah sempat diwarnai kericuhan aksi demo mahasiswa dari berbagai daerah. Politisi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu, pun menyinggung aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat pada 22 Agustus lalu yang berlangsung sedikit anarkis. Adian menilai bahwa jika tolak ukur yang diambil aparat untuk menangkap para pengunjuk rasa adalah perusakan dan vandalisme, maka kebijakan rezim yang malah merusak undang-undang bahkan membuat kacauan akan lebih merusak. Merusak konstitusi dan demokrasi lebih berbahaya daripada cuma coret-coret tembok dan merusak pagar. Adian pun menegaskan, seharusnya yang ditangkap adalah mereka-mereka yang merusak undang-undang tersebut. Mantap Bang Adian, sangat mampu memberikan jawaban dengan analisa yang mungkin dibilang sangat mumpuni bagi para mahasiswa. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.